bahwasanya mempelajari ilmu tadi itu memang wajib. Kenapa wajib? Kita lepaskan dulu dari khilaf misalkan apa itu wajib di situ naik kalau misalnya dalam mempelajari atau memang wajib syar'i. Ketika kita semua pulang ke tempat kita masing-masing, misalkan ketika pulang ke tempat masing-masing, otomatis mau nggak mau itu kan kita semua bakal menjadi rujukan dan kita membaca Al-Quran. Nah, kalau misalkan sudah kita menjadi seorang rujukan, ternyata rujukannya salah, walaupun fatal. Misalkan cara mengucapkan ro itu, atau misalkan contoh kho, misalkan tafhim. Kho itu tafhim, dia memahami satu konteks aja. Maksudnya kho itu dia huruf isti'alah, berarti isti'alah itu kata jumhur ulama dia tafhim daiman. Tapi dalam kondisi tertentu tidak seperti itu, tidak tafhim qawi daiman. Misalkan manih khalafa. Nah, dia yang ini tidak memahami misalkan. Jadi kalau misalkan atau salah, jadi kalau misalkan dalam ayat manil tarofahu kata mujadi, gimana menjadinya? Manil tarofa. Kenapa? Karena itu tafhim khuwa itu masuk huruf istilah dan tafhim. Kan? Satu basis saja. Misalkan. Padahal tidak seperti itu. Nah, makanya di sini ini lahan khafi. Apalagi kalau lahan jali, jangan sampai terjadi. Seperti itu. Kita bisa mengatakan di sini yang baik pertama ini, yang pertama karena ketika pulang ke Indonesia jadi rujukan, yang namanya rujukan mau nggak mau. Ketika tahu katakan, ketika tidak tahu bilang wallahu a'lam, itu lebih selamat, lebih aman. Misalkan gini, walaupun kita ketika pulang ke Indonesia tidak menjadi imam, misalkan imam masjid, misalkan ya tidak menjadi imam masjid, imam jamaah, imam satu tempat misalkan. Tapi kan minimal kita menjadi imam nanti di keluarga, khususnya misalkan yang ikhwan ya kan. Ketika kita ingin mengajarkan istri, masa mengajarin yang salah kan nggak mungkin. Berarti harus ada barometernya apa? Itu untuk ikhwan misalkan. Mau nggak mau nanti akan jadi kepala keluarga misalkan kan seperti itu. Atau yang akhwat juga sama. Mau nggak mau nanti dia akan mengajarkan anak-anaknya kan. Atau mengajarkan suaminya nanti kalau misalnya suaminya tidak mengetahui Al-Quran. Seperti itu. Maksudnya di sini memang mempelajari Al-Quran itu memang wajib. Seperti itu. Baik, mahfum sampai sini. Wal akhdhu bit tajwid hatmun lazimu man lam yujawwid qur'ana afimu, dan seperti itu. Alasan Ibnu Jazari mengatakan wajib, kenapa? Lihat baik berikutnya, li'annahu bihil ilahu anzala. Karena Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Wa hakadha minhu ilaina wasala. Dan itu terus dari asalnya Al-Quran diturunkan sampai sekarang itu tetap Al-Quran seperti itu, tidak berubah-ubah. Makanya ketika ada salah satu di antara kita atau misalkan salah satu di antara umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman misalkan Al-Quran sudah terjaga nih selama 15 abad. Ternyata di zaman kita ada yang jadi berubah tiba-tiba kan. Lah, kok bacanya jadi berubah? Akhirnya kalau misalkan di sini sudah berhenti, gimana mau nyampe ke akhir zaman kan? Kalau di sini sudah terputus, ada kesalahan di situ, dan itu insya Allah tidak akan terjadi. Karena inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ini berbicara tentang masalah tawatir. Mutawatir. Li'annahu bihi ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Nah, sekarang ini alasan dari sisi yang sifatnya apa ya? Sifatnya perhiasan. Kalau tadi alasan wajibnya apa? Karena memang fatal ketika salah sedikit aja, walaupun salahnya khafi itu bisa salah, namanya salah. Walaupun khafi, misalkan idza jaa nasrullahi wal fath. Dia baca idza jaa nasrullahi wal fath. Benar enggak? Salah, kurang panjang. Walaupun kurang panjang. Kenapa? Arti merubah nggak? Tidak. Tapi asalnya berubah. Makanya ketika Ibnu Mas'ud ketika seseorang membaca innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin, langsung di ini kan? Tidak seperti itu. Langsung ditaklif. Maksudnya tidak dibiarkan. Walaupun tidak merubah makna, tapi itu bisa merubah keaslian Al-Quran. Nah, sekarang dari sisi yang lain, wa huwa aidan hilyatu tilawati. Dan juga dengan ilmu tajwid itu sebuah bacaan kita tuh akan terasa indah gitu dengan ilmu tajwid. Walaupun indah di sini kan
tergantung gimana kan? Suara lah. Tergantung ya. Tapi jangan salah loh. Antum walaupun antum misalkan nih, kita semua memiliki sadar misalkan suara kita pas-pasan, tapi ketika kita membaca dengan direnungkan, diresapi, membaca dengan tajwid, saya yakin bisa menetes air mata. Walaupun suara kita pas-pasan, jadi serak-serak bosan. Ketika kita baca sendiri, asal jangan misalkan tahu suara kita pas-pasan, pas lagi sholat ngimamin sambil nangis-nangis sesenggukan, terus suaranya pales misalkan. Tapi kalau sendiri pales sih nggak apa-apa, nikmatin aja. Ya maksudnya ketika seseorang membaca Al-Quran dengan tajwid itu terasa beda gitu. Dengan misalkan innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim itu ya, maku. Dan juga wazinatul ada'i wal qiraati nasul makna. Zinatul ada'i wal qiraah, al-ada sama baca Al-Quran juga, wal qiraah baca Al-Quran. Itu tajwid. Dan nanti bisa membedakan indahnya orang yang membaca Al-Quran dengan tajwid dengan yang tidak membaca Al-Quran dengan tajwid. Bisa membedakan. Bacanya. Saya yakin mungkin ada kemungkinan ketika ada seseorang membaca Al-Quran atau seorang ulama besar, misalkan siapapun itu, bukan ulama yang maksudnya orang yang katanya ustadz besar misalkan di daerah kita di Indonesia misalkan khususnya, kan kalau di Indonesia gitu kan bisa ceramah dikit langsung ustaz kan, oh ustaz pakai peci dikit ustaz, jenggot tebal dikit ustaz. Seperti itu. Misalkan ada ustaz terkenal misalkan ya, katanya dia ustaz terkenal, ketika membaca Al-Quran ternyata kita misalkan sudah tahu tentang bagaimana yang Al-Quran sesungguhnya, dia baca salah, kira-kira gimana rasanya kan? Bisa jadi kita nggak usah dengerin. Atau misalkan taruhlah itu buat dia. Sekarang kalau misalkan bagaimana itu buat kita? Kita misalkan mengatakan kita alumni Al-Azhar misalkan dalam hal ini tahu ilmu agama itu gini segala macam. Ketika diminta ngimamin sholat, baca, kebetulan yang diimamin itu ada orang yang tahu Al-Quran. Kira-kira gimana nanti image-nya? Bisa jadi hancur ilmu kita yang segitu banyaknya itu, ilmu penahu, sorof, balaghah segala macam, hanya karena kita salah membaca Al-Quran. Bisa jadi image orang terhadap tersebut akan berubah. Begitu pula sebaliknya, walaupun kita banyak kekurangan di sana sini, kita ilmu misalkan fikihnya biasa-biasa aja, nahu sorof biasa-biasa, tapi Al-Qurannya luar biasa. Saya yakin ilmu itu semua itu orang akan akan terangkat dengan sendirinya. Silahkan dicobakan. Dan itulah bedanya Al-Quran. Mungkin kalau misalkan dalam ketika amalan dihisab itu kan yang pertama itu kan sholat kan. Ketika sholatnya baik, semua amalan itu memang image-nya langsung baik kan. Ketika sholatnya buruk, udahlah Allah nggak usah lagi ngeliat amalan yang lain. Sholatnya udah buruk, udah semuanya buruk. Oke gitu kan kalau dari segitu juga mungkin terjadi di Al-Quran. Bacaannya insya Allah kalau misalkan bacaannya luar biasa, sebagaimana unzila, sebagaimana diturunkan, insya Allah orang pun akan mendengarkan. Dan itu saya pribadi mengalaminya, walaupun kekurangan di sana sini seperti itu. Dan sekali lagi insya Allah dalam daurah yang 2 bulan ini, bukan 1 bulan ya, 2 bulan ini kita berusaha bentuk ikhtiar manusia supaya ya mencetak memang Al-Quran yang baru. Kemungkinan ini seperti itu. Wazinatul ada'i wal qiraati. Nah sekarang apa yang dimaksud dengan tajwid? Tajwid itu apa sih? Wahwa i'ta'ul hurufi haqqaha. Tajwid itu adalah i'ta'ul hurufi haqqaha. Ketika seseorang membaca Al-Quran, dia memberikan setiap huruf itu hak-haknya. Hak di sini dikatakan hak di sini adalah sifatnya, mustahak itu takfir-takfirnya. Misalkan, jadi bedanya hak dan mustahak apa? Kalau hak itu sifat, kalau mustahak itu takfir-takfir. Misalkan, kho, sifatnya apa? Sifatnya apa? Ini yang tadi saya katakan. Sifatnya misalkan itbaq, isti'ala misalkan kan. Kho itu sifatnya isti'ala. Berarti kalau isti'ala natijahnya apa? Takfir apa takfir? Takfir. Kho itu sifatnya isti'ala, mustahaknya atau haknya isti'ala, maka mustahak dia adalah takfir. Itu bedanya hak dan mustahak. Paham? Dal atau lam. Lam itu sifatnya apa? Sifat-sifat yang tipis. Lam, istifal, tipis. Berarti mustahaknya takfir. Kecuali dalam tempat tertentu. Seperti itu ya. I'ta'ul huruf haqqaha
Lihat min sifatin laha. Nah, ini penjelasannya, haknya itu adalah sifatnya, wa mustahaqqoha, dan juga mustahaknya. Tadi sudah mustahak itu apa? Ditahqiqin. Sekali lagi, tajwid itu adalah i'ta'ul hurufi haqqaha min sifatin laha wa i'ta'ul hurufi mustahaqqoha. Di sini masih koma belum titik. Dan juga tajwid itu adalah waraddu kulli wahidin li aslihi, ay waraddu kulla harfin wahidin ila makhrajihi al-asli. Bisa dilihat di ma'anil kalimat waraddu kulla wahidin li aslihi irja'u kulla harfin wahidin ila makhrajihi al-asli. Misalkan makhraj qaf di mana? Di situ misalkan. Aqsal lisan di fawqu. Jangan dipindahin ke kaf. Misalkan makhraj ain di mana? Jangan di kehamzahin. Dan begitu seterusnya. Raddu kulli harfin wahidin ila makhrajihi al-asli. Kemarin kita sudah mengetahui ada makhraj asli, ada makhraj far'i. Seperti itu. Wal lafzu fi nadhirihi kamitslihi. Ini sini sudah selesai tentang makna tajwid. Kalau ditanya tajwid itu apa? Kalau misalkan tidak bisa mentakbir, insyaallah dengan hafal matan kita bisa mentakbir. Tapi kalau nggak hafal matan, apa yang mau ditakbir kan? I'ta'ul hurufi haqqaha min sifatin laha wa mustahaqqaha wa raddu kulli wahidin li aslihi. Gitu maknanya. Kalaupun nanti antum atau dalam membaca buku-buku tajwid yang lain, ketika orang lain mendefinisikan tajwid itu tidak akan jauh dari ini. Intinya itu ini semua. Yang 3 bait ini, apa yang 2 bait ini. Adapun nanti yang lain-lainnya itu sifatnya upgrading saja, tambahan-tambahan. Berikutnya wal lafzu fi nadhirihi kamitslihi. Nah, di sini penting, sangat-sangat penting. Satu lafaz ketika kita membaca apapun itu, fathah, dhamma, kasrah, harokat, huruf, kalimat dan lain sebagainya, qiraat. Fi nadhirihi kamitslihi, ketika ada yang serupa dengan dia, semuanya sama kayak dia. Contoh mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil itu kan ada berapa ujung? Kemarin ada berapa ujung? 4. 2, 3, 4, 5. 2 harokat, 3 harokat, 4, 5. Ketika di awal antum-antumna misalkan membaca 2 harokat, semua mad jaiz munfasil wajib 2 harokat. Itu al-qiraah as-shahihah. Jangan di sini misalkan 2 harokat, di sana 4 harokat, di sana 5, di sana 3. Jangan seperti itu. Atau misalkan 1 harokat di sini misalkan segitu mikdarnya, misalkan karena di situ ada mad jadi 2 harokat, maka semuanya juga segitu. 1 harokat itu seperti kalau 2 berarti kalau 3 berarti jadi jangan kurang, jangan lebih. Dan nanti insya Allah kalau udah sering latihan, nanti antum bisa membedakan ini kurang sepertiga harokat, ini kurang 1 harokat, enggak sempurna lah. Misalkan contoh Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rasa nggak? Alas kan? Kelebihan. Dan itu tidak akan diketahui hanya orang-orang mutakhassis. Dan insyaallah antum lah orang tersebut. Iya, sama aja. Ketika ada orang membaca misalkan apa ya? Misalkan apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bener gak? Nah kan, nanti udah tahu kan? Kalau orang biasa, ya bener-bener aja. Itu barakallahu fikum. Wal lafzu fi nadhirihi kamitslihi. Ketika dalam satu lafaz khususnya memiliki aujuh yang tidak hanya satu, semuanya sama. Jadi kalau misalkan seperti itu, gimana dengan membaca Ta'udzubillahi minasyaitonir. Di sini satu harakannya segitu, di sana harakannya beda. Wal lafzu fi nadhirihi kamitslihi. Lanjut. Mukammalan min ghairi ma takallufi. Ketika seseorang atau mukammalan itu dalam kondisi ingin menyempurnakan bacaan, mukammalan
Ya, artinya apa? Fi hali kaunika mukammalan fil qiraah. Ketika kita ingin menyempurnakan bacaan, ingin bacaan